Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumi wa amadna bi asrari bid daraini amin. Halaman berapa? Al-Qur'anin termasuk di antara sifat meremehkan daripada syiarnya Allah adalah meremehkan Al-Qur'an. Au Tauratin, ataupun meremehkan kitab Taurat. Au Injilin, ataupun kitab. Au Zabur, ataupun kitab Zabur. Kadza naqalahu Ibnu Hajar anil Anwar, sebagaimana dinukil dari Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Anwar. Kama idza kana qara al-Qur'an ala darbid dafi, seperti termasuk meremehkan Al-Qur'an, melecehkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan diiringi gendang, awil mizmari, ataupun diiringi dengan suling, au ghairihima, ataupun diiringi dengan alat musik lainnya. Itu termasuk meremehkan, melecehkan Qur'an. Makanya tadi baca rotib, pada saat baca ayatnya nggak ada tuh tabuhan-tabuhan, tapi saat zikirnya baru ada, ya, supaya nggak ngantuk. Tapi kalau baca Quran diiringi dengan tabuhan-tabuhan, hukumnya haram dan termasuk meremehkan. Kadang-kadang ada penyanyi religi, dia nyanyi religi, tapi pas baca Qurannya diiringi musik, haram tuh, nggak boleh. Kalau nyanyi boleh. Au ilmin, ataupun meremehkan ilmu ay syar'iyyin, yakni ilmu syariat. Kal hadithi, seperti ilmu hadis, wa tafsiri, ilmu tafsir, wal fiqhi, dan ilmu fikih, wa kadza alatuha, begitu pula ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu agar bisa memahami kalimat-kalimat, agar bisa memahami daripada pemahaman-pemahaman yang dituju, itu namanya ilmu alat. Kan nahwi, seperti ilmu nahwu, wa ghairihi, dan selainnya. Kama sarraha bihi, sebagaimana uraian daripada Al-Imam Ibnu Hajar fil I'lam bima yaqta'ul Islam, di dalam kitabnya Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Ada kitab namanya Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Ketahuilah segala sesuatu yang dapat memutuskan keislaman, itu maknanya. Jadi banyak perkara-perkara yang kita nggak sadar, ternyata perkara itu dapat memutuskan keislaman kita di hadapan Allah. Alias ngeremehin Quran, ngeremehin ilmu-ilmu syariat. Ngapain ngaji fikih, ngapain ngaji tasawuf, ngapain ngaji tauhid, langsung aja yakin sama Allah. Dia ngeremehin ilmu-ilmu tersebut, maka hukumnya bisa murtad. Ya, termasuk meremehkan ilmu, juga meremehkan ahli ilmu, ngeremehin ulama, ngeremehin santri, ya. Termasuk meremehkan ilmu, juga meremehkan kitab-kitab ilmu. Naruh kitab sembarangan, naruh Quran sembarangan, itu juga termasuk meremehkan tuh. Taruh di tempat yang mulia, ya, taruh di atas paha, di atas tempat
tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya jangan taruh di lantai. Au jannatin, begitu pula meremehkan surga. Au narin, dan juga meremehkan neraka. Au ba'dhin, ataupun meremehkan daripada hari kebangkitan. Au hisabin, juga meremehkan hari hisab, yaumul hisab. Banyak orang bikin stand up, bikin guyon-guyonan, lucu-lucuan, tapi yang berkaitan dengan perkara-perkara syariat. Udah, maksiat aja yang banyak. Nanti kan malaikat kesel. Saking keselnya dilemparnya kekencengan. Nanti ente gak masuk neraka tapi masuk surga. Saking lu kira neraka cuma 2 RT apa? Dibikin guyonan, dibikin canda-candaan. Dia gak usah, udah ngaji jangan ya. Ya itu sama aja meremehkan syiar Allah, meremehkan janji Allah, meremehkan ancaman Allah, meremehkan hukum-hukum Allah. Itu bisa menyebabkan apa? Murtad. Kalau dia ngomongnya dengan lisannya tidak diiringi dengan hati yang meremehkan, maka ngomongnya dosa besar. Kalau dia ngomong meremehkan dengan lisan diiringi dengan hati yang meremehkan, maka bukan cuma dosa besar tapi murtad. Ya. Ini bukan ngeremehin nih, cuma kadang-kadang ada orang melesetin ayat Quran. Ya, contohnya ini saya cuma nyontohin doang ya, kagak ngeremehin supaya nggak ditiru, nggak diulang lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan yang benar begitu ya? Dia plesetin. Wa amma bi ni'mati, kawin lagi gitu. Kan PA namanya. Binikmati kawin lagi. Orang aslinya bini'mati rabbika. Nah, supaya cuma bikin orang ketawa tapi ngambil ayat Quran, ngambil ilmu syariat, diremeh-remehin, diguyon-guyonin, maka hal tersebut bukan bisa berdosa besar kalau hatinya tidak ikut meremehkan. Tapi kalau hatinya juga sama-sama meremehkan, ucapan dan hatinya sama, maka bisa menyebabkan murtad. Ya. Wa qala Ibnu Hajar fil I'lam, dan berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'lam, wa ingkarul jannah, mengingkari surga, wan nar, dan mengingkari neraka, al-an, mengingkari surga dan neraka saat ini. Maksudnya dia tidak yakin bahwa saat ini ada surga, saat ini ada neraka. La kufra bihi, tidak termasuk kekufuran, cuma dosa besar saja. Li'annal mu'tazilata, karena kaum Mu'tazilah mengingkarinya. Artinya kata kaum Mu'tazilah, surga itu sekarang belum ada, neraka itu sekarang belum ada. Mu'tazilah ngomong gitu tuh, adanya ntar kalau udah kiamat. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, meskipun sekarang belum ada penghuninya. Karena orang yang mati dari zaman Nabi Adam, bahkan Nabi Adam sendiri ya belum sampai masuk ke dalam surga. Jangankan surga, padang mahsyar aja belum sampai, betul. Baru ada di alam barzakh atau di alam kubur. Manusia nanti setelah alam kubur fasenya masuk ke alam mahsyar. Setelah itu baru ke mizan, dihisab, lalu menyeberangi sirat, lalu masuk surga atau neraka. Maka sebagian mengatakan tidak meyakini surga ada sekarang itu tidak termasuk kufur, tapi dosa. Tapi
tapi apa? Dosa. Udah, daripada dosa mendingan yakinin aja bahwa surga neraka sekarang sudah. Cuma isinya belum ada, karena orang-orangnya masih di dalam kubur. Nah, kalau Mu'tazilah betul-betul berkeyakinan bahwa surga belum diciptain, ini keyakinan yang salah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa amma ingkaru wujudihima yaumal qiyamah, akan tetapi ketika seseorang mengingkari wujudihima, keberadaan keduanya, yakni surga dan neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fal kufru, maka hukumnya kufur, bihi zahirun, dengan hukum yang sangat jelas. Saya ulang lagi, kalau ada orang tidak meyakini sekarang surga belum ada, maka tidak sampai kufur, cuma dosa. Tapi ketika dia meyakini bahwa surga nanti pada hari kiamat nggak ada, maka hukumnya kufur zahirun, secara jelas. Bisa dibedakan nggak hukumnya nih? Haji biar pinter, karena orang zaman sekarang dikit-dikit kafir. Ya, kalau sekarang dia meyakininya, dua pendapat ulama, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak kufur, tapi dosa. Akan tetapi ketika dia tidak meyakini keadaan surga dan neraka pada hari kiamat, maka hukumnya apa? Kufur secara mutlak. Karena kalau sudah kiamat pasti tempat kembali manusia itu cuma dua, kalau nggak ke surga, ke neraka. Lalu dia tidak meyakini, maka sudah mutlak kufur. Paham kira-kira? Masya. Saya kalau mau nerangin itu, kalau nggak jelas dan ibu-ibu belum jelas, gregetan. Seperti tadi habis maghrib pengajian kitab Sulamun Taufik, bab masalah musik. Musik itu yang haram adalah musik yang menggunakan alatul malahi. Apa? Alatul malahi, alat-alat malahi, alat yang bisa berpotensi melalaikan. Tadi dijelaskan ada berapa alat? Yang pertama gitar, biola, suling, apa lagi? Mandolin. Tuh. Tendang enggak? Ya. Maka alat-alat tersebut disebutnya alatul malahi. Sebagian ulama mutlak mengharamkan, sebagian lagi membolehkan dengan syarat. Makanya lagi viral kan sekarang ya masalah musik. Kayak tadi itu, sebagian ulama mengatakan secara mutlak, mau melalaikan mau tidak melalaikan, kalau digunakan, dipakai, didengerin, mutlak hukumnya haram. Sebagian lagi hukumnya boleh dengan syarat. Kalau syaratnya tidak melalaikan masih boleh. Ya, emang ada dalilnya? Tak ada. Dulu Rasulullah pernah sama Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang di rumahnya itu suruh berhenti bermain musik. Lalu Rasulullah bilang, biarin aja Abu Bakar, jangan dilarang, karena ini adalah hari raya mereka. Maksudnya mereka sedang merayakan perayaan. Selama tidak melalaikan maka biarkan saja. Nah, dari dalil ini Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan selama tidak melalaikan, musik tersebut dibolehkan. Tapi bagi orang yang mengambil kehati-hatian, maka silakan tinggalkan. Akan tetapi permainan yang diiringi dengan alat musik yang malahi tadi, maka hukumnya haram. Tadi dibahas tuh Sulamun Taufik.
Kayak sekarang kita kalau Agustusan suka ada permainan yang diiringi siapa? Alat musik, dan alat musiknya alat musik malahi yang dapat melalaikan maka permainan tersebut hukumnya haram. Nah, kalau bukan termasuk alat malahi maka tidak haram. Nah, seperti apa tadi? Rebana, hadroh, banyak dalilnya. Karena Rasulullah saat masuk ke kota Madinah, beliau disambut oleh penduduk Yasrib dengan tola al-badru alaina, dengan menggunakan hadroh. Nabi tidak melarang. Jadi intinya halal atau haram tersebut dilihat konteksnya, dilihat istimbatnya. Istimbat hukumnya kita perhatikan dulu, jangan langsung main halal langsung main haram. Kalau melalaikan ya pasti mutlak haram. Apalagi sampai laki perempuan jauh, ya udah haram itu mah. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau nggak sampai melalaikan ya mubah, saya kira mubah. Karena dahulu para wali songo juga berdakwah menggunakan musik, tapi musiknya bukan musik yang malahi, nggak ada tuh pakai gitar, pakai tetek bengek lah, menggunakan apa namanya gamelan, menggunakan apa namanya tuh yang bonang ya, bonang Sunan Bonang itu kan karena beliau menggunakan bonang itu yang ininya ya begitu dah pokoknya dah. Sehingga dengan kesenian yang tidak melalaikan akhirnya banyak orang masuk Islam. Nah, termasuk dalam urusan ini nih, urusan orang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka sekarang, maka pendapat ada dua. Ada yang mengatakan hukumnya ada yang mengatakan tidak sampai kafir, cuma dosa besar. Tapi kalau dia nggak percaya nanti hari kiamat ada surga dan neraka, baru hukumnya murtad secara mutlak. Paham ya? Insyaallah. Li'annahu takdzibun lin nusus, karena hal tersebut mendustakan berbagai nas. Nas itu apa? Keterangan-keterangan yang sudah pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah al-mutawatirati al-qat'iyati, yang mutawatir dan qat'i, yang pasti ketetapan hukumnya. Karena surga neraka sudah dituliskan di Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah-sunnahnya Rasul, hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia abaikan, ketika dia tidak yakini keberadaannya, maka dapat menyebabkan murtad. Wa kullu dzalika, dan semua itu ail madhkuri, yakni yang telah disebutkan tadi, minal ma'asi, dari berbagai macam kemaksiatan, wal khaba'ith, dan berbagai macam keburukan-keburukan, ail muharramat, yakni yang diharamkan, al muhlikat, yang dapat mencelakakan. Bukan cuma perintah-perintah wajib, perintah-perintah sunnah, ancaman dan janji, tapi juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang satu perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zalim, lalu dilecehkan, diremehkan, dibuat guyon, maka itu juga termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan murtad. Bahaya tuh. Masya Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya itu sangat keji. Ada yang bilang berarti yang nggak boleh cuma ngedeketin, kalau zinanya boleh, gua getok loh. Ya itu namanya orang ngeremehin, ngelecehin, bikin guyon-guyonan daripada hukum agama. Mafhum mukhalafah mimbabil aula.
Kalau ngedeketin aja haram, apalagi melakukannya. Namanya kias aulawi. Makanya memahami Quran bukan cuma dengan terjemah, tapi dengan ilmu alatnya. Ada nahwu sorof, mahani, bayan, dan lain sebagainya. Coba di Al-Quran itu kan yang dilarang oleh Allah kepada seorang anak untuk tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang tercantum dalam ayat cuma apa? Wala taqul lahuma uffin, jangan berkata ah. Wala tanharhuma, jangan memben. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang lemah. Berarti yang dilarang jangan membentak dan jangan berkata. Oh kalau gitu tak ngeludahin boleh ya? Kan yang dilarang cuma makanya ente jangan kembali ke Quran. Ini kalau ente punya ilmunya bisa ngebelah Quran, ngebedah Quran. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, cuma modal terjemah doang, kejebak ente tuh. Yang dilarang kan cuma jangan berkata, disuruh ntar dulu lu durhaka lu deh. Walatan harhumah, jangan bentak, jangan ngomong tinggi di depan orang tua. Suaranya meninggi itu nggak boleh. Tapi suara saya emang begini, enggak begitu, emang elunya songong. Bisa orang dilembutin bisa kok. Jangan jadi alasan. Betul nggak? Buktinya dulu waktu pacaran ente ngomong sama demenan ente ngomongnya lembut banget. Iya. Kayak blau. Jangan bilang udah karakter, enggak, bukan karakter, memang elunya nggak bisa untuk berubah jadi orang lebih baik. Nah ulang lagi nih, kalau cuma sebatas terjemahan terus diambil yang namanya hukum, ditelan mentah-mentah, berarti yang dilarang cuma nggak boleh ngebentak, nggak boleh menolak print. Berarti selain itu kan begitu ya. Kalau kata orang-orang yang ono, segala yang tidak ada dasarnya, nggak ada tulisannya berarti bid'ah atau boleh gitu. Kalau nggak ngaji kias, nggak ngaji majaz, masya Allah, dia akan hanya begitu aja tuh. Yang nggak boleh cuma berkata sama nggak boleh benar. Makanya ulama akhirnya mengambil dengan kalimat kias majaz, kias aulawi. Kalau berkata saja haram, apalagi sampai ngeludahin PA. Mimba bil aula, apalah. Begitu maksudnya. Walaupun di Quran nggak ada tulisannya, ngeludahin hukumnya haram. Ini kalau orang paham ilmu balaghah, ilmu bahasa. Kalau berkata saja hukumnya haram, membentak saja hukumnya haram, apalagi mukul. Kalau semuanya ditulis, itu bukan Quran namanya, daftar isi. Quran itu qalla lafzuhu wa kathura maknahu. Lafadznya sedikit tapi luas maknanya. Wala ta'kulu lahmal khinzir, jangan kamu makan daging babi. Jangan kamu makan daging. Yang tertulis cuma jangan makan daging. Oh berarti kalau kikilnya boleh tak? Minyaknya boleh, tulangnya boleh, giginya boleh. Kalau semua ditulis, jangan kamu makan daging babi, jangan kamu makan kikil babi, jangan kamu makan kulit babi, jangan kamu makan minyak babi. Itu bukan Quran, restoran babi. Kenapa Allah menyebutnya daging? Itlaqul khas wa iradatul am. Yang disebut yang paling besar, yang paling dominan. Tapi wa iradatul am, yang diinginkan seluruhnya. Makanya itu jangan digayaan, udah langsung aja kembali sama Al-Quran. Kita baca Quran, baca terjemahnya langsung aja, nggak usah ngaji lagi. Insya Allah masuk neraka loh. Karena kita bukan orang alim, betul nggak? Bukan orang yang paham tafsir, bukan orang yang bisa bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, tahu kalimat isim, tahu kalimat fi'il, tahu kalimat maf'ul dan lain sebagainya.
bacanya aja masih salah, apalagi sampai mengetahui al masjidu sama masjidu beda maknanya. Al masjid ada alif lamnya, sama masjidun beda. Apalagi kita sering baca salah hurufnya, udah salah artinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa. Aziz, maha apa? Banyak orang yang baca ajizun, ajiz pakai jim, bukan aziz tapi ajiz. Apa artinya? Lemah. Ajus itu orang tua yang udah kagak bisa ngapa-ngapain, namanya ajus. Ain jim zai, ajus. Banyak orang aziz dibaca ajiz. Abdul Aziz, hamba yang lemah. Kalau Abdul Aziz, hamba dari yang maha betul nggak? Kita aja kadang-kadang salah. Alim dibacanya alim. Kalau orang alim pakai ain berarti orang yang ngerti ilmu. Ulama kumpulan orang-orang yang mengerti ilmu. Kalau satu orang namanya alim, kalau lebih dari dua orang namanya ulama, itu kalimat jamak. Tapi kalau satu orang namanya pakai ain, alim. Ibu bacanya alim, orang alim dia mah. Alim itu artinya sakit. Adabun, adab yang sangat pedih, sakit. Makanya saya nggak mau dibilang orang alim sama ibu-ibu. Orang pakai alif, bukan pakai ain. Kotak amal pakai ain. Amal perbuatan baik, jariyah yang mengalir pahalanya, amal jariyah pakai ain. Tapi kalau pakai alif, amal ngelamun. Amal pakai alif artinya apa? Ngelamun. Pantesan kotak lewat ngelamun baik. Salah tulisan. Khairun nisa pakai kho, perempuan yang baik atau sebaik-baiknya wanita. Khairun nisa, wanita baik. Kalau pakai kho, kalau pakai ha, khairun nisa artinya perempuan bingung. Khair, bingung artinya. Tapi kalau khair baik. Coba, ini huruf aja masih belepotan, udah gegayaan jadi Insya Allah. Udah ngikut ulama enak, baca kitab, ngikutin ulama-ulama terdahulu, betul nggak? Saya nggak bisa membuat fatwa, enggak. Saya cuma ngikutin ulama-ulama kita di kitab yang diajarin sama guru-guru kita. Udah selesai, enak begitu. Nggak usah menurut saya. Berarti ente udah bisa membuat satu hukum sendiri. Masya Allah. Menurut kitab Bahjatul Wasail, menurut Syekh Nawawi, sekelas Syekh Nawawi saja masih ngutip Imam Nawawi, masih ngutip Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Masya Allah. Masih di atasnya ulama yang pintar, yang pandai, masih diambil pendapatnya. Ini orang zaman sekarang ngaji gagak, pesantren gagak, modal baca WA grup doang. Bid'ah. Masya Allah, gatak lu. Semuanya disalah-salahin. Modal video short, tahu nggak video short? Video pen langsung jadi hakim, semuanya orang salah. Udah, kita ini nggak bisa jadi ulama, ngikutin aja ulama-ulama yang mengajarkan kita ilmu-ilmu dari zaman dulu tuh. Ya Allah, damai Indonesia. Zaman sekarang aja nih ribut mulu, pada ngerasa pinter semua. Masya Allah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Salaman Nabi sholat bid'ah. Saya bilang, lu jangankan salam, lu modal aja nggak apa-apa.
habis sholat modal boleh nggak? Apalagi cuma tiba modal aja nggak apa modal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh nggak? Karena sholatnya udah selesai. Kecuali belum assalamualaikum salaman baru boleh tuh lu omelin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maafin ya. Maafin. Baru lu bilang itu bid'ah boleh. Ini salam udah selesai sholat. Betul nggak? Allahu Akbar, dikit-dikit salah mulu kita. Justru karena itu lagi gak dalam suasana yang cakep, silaturahim, tetangga lagi pada kumpul di musola. Bisa jadi mulut kita kadang-kadang pernah nyakitin dia, mumpung lagi di musola, kelar salaman, ajib gak? Sekarang kagak, gara-gara dibid'ahin, disalahin, akhirnya diem semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cicing. Orang dulu, saya termasuknya nih, apal bacaan zikir habis sholat bukan karena ngapalin, tapi karena apa? Sering dengerin di musola di masjid. Astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Akhirnya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas. Akhirnya padahal nggak pernah ngapal, sekarang tahu bocah, tuh tanyain coba, nggak ada yang hafal. Orang langsung pulang, pas pulang ditanyain, lu cepat amat pulangnya bocah. Berantem semua di musola mah. Kenapa kok berantem? Diem-dieman semua. Berebutan janda kali, diem-dieman. Dulu kan enak ya. Astagfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal muslimina. Orang yang nggak bisa jadi bisa. Kalau ente merasa keganggu, ntar kelar salaman lu wirid lagi sampai besok, nggak apa-apa. Paling cuma 5 menit tuh zikir bareng-bareng, langsung maju. Mengganggu yang wiridan. Gaya lu. Masya Allah. Udah. Slogan kembali kepada Al-Quran bagus, tapi bagi orang yang ngerti ilmu Quran, yang kagak ngerti bahaya tadi tuh. Memahami Quran cuma dengan bahaya. Akhirnya kan yang dilarang cuma jangan mendekati zina, zinanya boleh. Betul. Yang dilarang kan cuma nggak boleh berkata sama jangan Oh berarti kalau mukul ngambil duit emaknya kan yang nggak boleh cuma jangan membedak. Berarti Masya Allah. Kalau semuanya harus ada di Quran, ya akhirnya nggak make pemahaman Al-Quran yang dipahami oleh para ulama yang betul-betul paham tentang Quran, lalu dia anti pemahaman ulama, berantakan ini hidup. Betul nggak? Bukan Quran nggak sempurna, sempurna sekali. Tapi bahasa Quran itu sastra yang paling tinggi, yang nggak bisa dipahamin dengan logika orang harus ngaji. Coba Nabi Adam di sorga, kemudian iblis disuruh sujud. Usjudu li Adam fasajadu. Widih, orang makarimal akhlak kapal Quran semua. Surat apa bu? Tahu? Sering denger doang. Sujudlah kamu wahai iblis kepada Adam. Fasajadu, maka semua makhluk selain iblis sujud, illa kecuali iblis. Iblis kagak mau sujud. Kalau kita mahamin cuma pakai kalimat terjemah, sujudnya pasti dimaknakan sujud kayak orang sholat. Padahal kata Imam Jalalain dalam kitab tafsir Jalalain, fasajadu usjudu ay sujudan tahiyatan laisa sujudan ta'abbudiyah.
Yang dimaksudkan sujud di situ adalah maknanya sujud dan tahiyah, menghormati Adam, bukan sujud dan ta'abudiyah, bukan sujud seperti sujudnya orang yang menyembah. Sampai digambarkan oleh para ulama, dimaksudkan sujud dan tahiyah itu hanya membungkukkan badan hampir seperti ruku, tapi tidak sama seperti ruku. Kalau nggak ngaji tafsir lu sampai sekarang mikirnya sujud kayak sujud sholat, betul nggak? Lebok tuh kalau nggak ngaji, gaya banget. Kembali sama Quran, cakep. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, yang ada malah liar. Makanya ngaji kita, ngaji keterangannya ulama, karena kita orang bodoh. Karena Rasulullah pernah bersabda, man fassaral Qur'ana birra'i, siapa orang nafsirin Quran dengan logikanya sendiri, faqad akhta'a, maka pasti tafsirnya salah. Yang ngomong gitu Rasul, bukan saya. Dia nafsirinnya bukan karena gramatika bahasa Arab. Ini alifnya maknanya apa, alif lamnya maknanya apa, isimnya isim ma'rifat apa, isim nakirah, fi'il fa'ilnya bagaimana, mubtada khobarnya bagaimana. Boro-boro tahu, kita dengar aja baru. Betul nggak? Kalau sudah salah, kata Nabi apa? Fatabawwa maq'adahu finnar, silahkan cari tempatnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Udah capek. Gue enak dengerin doang, nah saya Senin Kemis ini. Suara saya udah habis ya Allah. Tapi saya semangat melihat ibu-ibu jauh-jauh datang. Akhirnya teriak-teriak lagi. Alhamdulillah. Jadi jangankan sesuatu yang baik dari urusan ibadah, dari janji-janji Allah, bahkan urusan maksiat yang Allah sudah sebutkan di Al-Quran pun jangan jangan dijadikan bahan guyon. Semuanya syiar agama. Kalau mau guyon-guyon yang lain, jangan nyenggol-nyenggol agama. Betul nggak? Ya Allah, kita disenggol aja marah. Ini agama disenggol. Betul nggak? Bal ba'du dzalik wallahu a'lamu bis. Alhamdulillah.